Assalamualaikum, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ella. Jadi di sini kita tuh akan belajar hal-hal menarik dan bermanfaat setiap minggunya gitu. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai topik komunikasi kelompok deskriptif. Nah, di sini teman-teman simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi lengkapnya. Nah, karena kita akan membahas tentang komunikasi kelompok deskriptif, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi kelompok deskriptif? Nah, jadi deskriptif itu adalah terjadi secara alamiah. Alamiah itu maksudnya seperti apa? Nah, misalnya aku adalah orang pencinta drama Korea. Lalu aku bertanya dengan teman aku, apakah dia juga menyukai drama Korea? Dan dia menjawab, iya, dia menyukai drama Korea. Terus aku bertanya lagi dengan teman aku satunya, kamu suka nggak drama Korea? Terus dia bilang, iya, aku juga suka drama Korea. Akhirnya aku dan dua temanku ini tuh membuatlah nih grup yang pencinta drama Korea. Nah, disitulah kelompok terbentuk nih secara alami. Nah, kelompok deskriptif ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, adanya kelompok tugas model dari Fisher. Terus abis itu yang kedua, adanya kelompok pertemuan model Bennis and Stephart. Yang ketiga adalah kelompok penyadar. Nah, yang pertama kita akan bahas kelompok tugas model Fisher. Nah, jadi si Aubrey Fisher ini meneliti nih dinamika kelompok tugas dan menemukan bahwa kelompok itu melalui 4 tahap komunikasi. Nah, yang pertama adanya tahap orientasi. Nah, di sini anggota saling mengenali, mulai bertukar informasi, pendapat, dan ide. Nah, mulai membangun pemahaman awal tentang tugasnya. Tahap yang kedua adalah tahap konflik. Nah, di sini nih muncul perbedaan pendapat dan pertentangan. Nah, anggota berusaha nih mempertahankan posisi atau idenya masing-masing. Terjadinya polarisasi antara yang pro dan yang kontra. Nah, yang ketiga, tahap kemunculan atau emergensi. Nah, tekanan dan perbedaan mulai berkurang di sini. Anggota cenderung bekerja sama kembali. Nah, di sini muncul ide atau solusi yang dapat diterima. Nah, tadi tahap ketiga sudah, maka di sini ada tahap keempat, adanya tahap penguatan atau reinforcement. Nah, jadi anggota di sini memberikan dukungan terhadap keputusan kelompok. Di sini muncul pernyataan positif dan pelepasan ketegangan. Contohnya, kalau kita kasih contoh dari 4 tahap itu, yang pertama mungkin kita akan kasih tahap orientasi. Semisalnya di dalam kelas, teman-teman itu dikasih sebuah materi oleh dosen yang dimana disuruh membuat satu kelompok 5 orang. Nah, disitulah kalian baru pertama kali berkumpul untuk membahas sebuah tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, disinilah kalian itu saling mengenal diri dan mendengarkan tugas itu seperti apa. Dan mulai bertanya nih, minimal itu untuk tugasnya berapa slide, materinya apa aja yang akan dimasukin. Nah, seperti itu. Nah, suasana masih sopan dan hati-hati. Nah, tahap yang kedua adanya konflik ya, tahap konflik. Nah, setelah pembagian tugas nih ya, mulailah dibahas maksud aku. Setelah pembagian tugas mulai dibahas nih, disinilah muncul perbedaan pendapat. Satu orang ini ingin temanya tuh formal, tapi yang satunya lagi ingin temanya colorful. Nah, ada yang merasa nih tugasnya tuh terlalu banyak daripada anggota lainnya. Disinilah mulai adu argumen. Nah, kelompok ini terbelah menjadi 2, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Disinilah suasana mulai panas, masing-masing mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, yang ketiga adanya tahap kemunculan atau emergensi. Jadi salah satu anggota tuh memberikan solusi. Ya udah, bagaimana kalau misalnya warnanya tetap colorful, tapi gaya tetap formal.
Nah, semua mulai mendengarkan lagi dan mencari nih titik tengah dari permasalahannya seperti apa. Terus komunikasi di sini lebih terbuka dan bukan saling menyerang satu sama lain. Terus fokus nih berpindah ke bagaimana ya cara menyelesaikan tugas ini dengan baik. Disinilah kelompok mulai menemukan jalan keluarnya bersama. Nah, tahap yang keempat adalah tahap penguatan atau reinforcement. Nah, semua setuju nih dengan keputusan akhirnya, desain formal dengan sentuhan warna yang colorful gitu. Anggota nih saling memberikan semangat. Oke, kita udah bagi tugasnya ya teman-teman, semangat untuk mengerjakan tugasnya. Disinilah hubungan makin baik karena sudah melewati konflik. Nah, keputusan dikekehkan, semangat dan kelompok menjadi meningkat. Nah, jadi itu adalah kelompok dari tugas model Visner. Ada apa aja tadi? Orientasi, konflik, emergency, sama reinforcement. Terus yang kedua adanya kelompok pertemuan model Bennis and Stephart. Nah, pada tahun 1946, Kurt Lewin ini nggak sengaja nih menemukan munculnya kelompok sensitivitas. Jadi pada tahun 1960 muncul kelompok pertemuan yang digunakan oleh psikologi untuk memotivasi yang menemukan jati dirinya. Nah, psikologis ini juga bilang nih kalau misalnya kelompok pertemuan itu memiliki manfaat untuk pengembangan diri. Nah, pada tahun 1970 menemukan bahwa kelompok pertemuan bukan hanya dapat membantu pertumbuhan diri, tetapi juga dapat membantu penghancuran diri. Kenapa? Karena ada beberapa penelitian mencatat adanya kerusakan psikis akibat kepemimpinan kelompok yang merusak gitu. Jadi kelompok ini tuh tidak fokus pada tugas tapi pada perasaan dan kedekatan anggota. Di sini tuh sebenarnya banyak model yang dikemukakan, tapi aku hanya mengambil model Bennis dan Stephart terdiri menjadi dua, yaitu adalah kebergantungan pada otoritas dan kebergantungan satu sama lain. Nah, kebergantungan pada otoritas. Otoritas itu apa ya? Otoritas itu adalah pemimpin. Nah, di sini anggota nih masih bergantung banget sama pemimpinnya. Semua masih canggung, banyak diam, menunggu pemimpin itu berbicara terlebih dahulu, belum terbiasa terbuka satu sama lain. Nah, jika pemimpin ini tidak mengarahkan, kelompok itu nggak akan berjalan. Contohnya, saat pertama kali ikut kelompok konseling atau misalnya sharing mental health, jadi satu kelompok itu isinya adalah 10 orang. Nah, disitulah kita harus menunggu dulu nih pemimpinnya untuk bilang kayak siapa yang mau cerita terlebih dahulu. Nah, disitu belum ada rasa aman untuk berbicara bebas. Nah, yang kedua tadi adalah kebergantungan satu sama lain. Anggota mulai percaya dan saling mendukung. Nah, mulai terbuka cerita tentang masalah pribadi, saling memberi semangat dan saran. Hubungan antar anggota ini semakin dekat. Pemimpin tidak terlalu dominan lagi nih. Contohnya, di sini saat sesi konseling bersama yang tadi 10 orang itu dalam satu kelompok, anggota tuh mulai bilang seperti, oh iya, aku juga pernah loh mengalami hal sama seperti itu, tapi kamu hebat kok bisa bertahan sampai detik ini gitu. Nah, mereka tuh sudah saling menguatkan, bukan hanya mereka sudah saling menguatkan, bukan hanya bergantung pada pemimpinnya. Jadi tadi ada yang namanya kelompok kelompok pertemuan model Bennis and Stephart, yaitu adanya kebergantungan pada otoritas dan kebergantungan satu sama lain. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang kelompok penyadar model Chessboard, Kargan, and N.C. Cole. Nah, pada tahun 1970 mereka itu melakukan studi lapangan di Minnesota tentang gerakan revolusioner kaum homoseksual. Nah, dari penelitian inilah mereka merumuskan 4 tahap perkembangan kelompok penyadar. Yang pertama, kesadaran diri akan identitas baru. Nah, kelompok mulai muncul karena anggota tuh merasakan ketidakadilan dan memiliki pengalaman yang sama. Contohnya, komunitas anti-bullying di sekolah itu terbentuk karena banyak siswa yang mengalami perundungan, tapi mereka tuh nggak berani bersuara.
Tahap yang kedua, identitas kelompok melalui polarisasi. Nah, kelompok mulai membedakan diri dari pihak yang dianggap menindas atau berseberangan. Ada pemisah nih di antara kita dan mereka. Nah, kelompok anti-bullying ini mulai merujuk nih pada pihak penindas, misalnya kelompok senior yang suka mengejek dan menghina. Nah, terjadinya polarisasi nih yang mendukung perjuangan versus yang menolak. Terus, yang ketiga, adanya menegakkan nilai-nilai baru bagi kelompok. Nah, kelompok ini nih mulai memperjuangkan nilai baru nih yang ingin diterapkan di masyarakat. Misalnya, mereka itu meluncurkan kampanye sekolah ramah anti-bullying, stop kekerasan verbal, ada poster, seminar, penyuluhan, dan sosialisasi ke kelas-kelas. Disinilah nilai baru sama dengan menghormati orang lain dan tidak merundung. Tahap keempat, adanya menghubungkan diri dengan kelompok revisioner lainnya. Nah, kelompok berkolaborasi dengan gerakan lain yang memiliki tujuan sama untuk perubahan yang lebih besar. Kelompok anti-bullying yang di sekolah tadi bekerja sama nih dengan komunitas perlindungan anak, LSM Psikologi Pendidikan, kementerian, atau dinas pendidikan. Di sini gerakan menjadi lebih kuat, perubahan lebih luas. Baik teman-teman, segitu penjelasannya tentang komunikasi kelompok deskriptif. Tadi ada 3, yaitu adanya model tugas dari si Fisher, terus juga kelompok pertemuan dari si Benis and Steiphart, dan kelompok penyadar dari Kirschberg, Karugan, and MC Colgan. Ya, nah jadi itu komunikasi kelompok deskriptif itu dikategorikan menjadi 3. Sekian dari saya. Kalau misalnya saya ada kelebihan kata atau misalnya ada beberapa kata yang tidak sesuai diucapkan, saya mohon maaf. Jangan lupa like and comment. Thank you. Assalamualaikum teman-teman.